Pernah gak sih kamu sadar bahwa hampir setiap negara di dunia punya cerita yang mirip tentang naga, tentang manusia yang berubah jadi batu, tentang sosok penjaga laut, sampai makhluk menyeramkan yang muncul di malam hari. Anehnya, cerita-cerita ini muncul di tempat yang sangat jauh satu sama lain. Budayanya berbeda, bahasanya berbeda, bahkan beberapa peradaban kuno belum pernah saling bertemu. Tapi kenapa kisah mereka bisa terasa begitu mirip? Apakah ini cuma kebetulan? Atau sebenarnya ada sesuatu yang pernah dilihat manusia di masa lalu? Dan malam ini, kita akan membahas mitos-mitos Indonesia yang ternyata punya kemiripan dengan legenda dari berbagai penjuru dunia. Kalau mendengar kata naga, kebanyakan orang langsung membayangkan makhluk raksasa bersisik yang mengerikan. Ada yang bisa terbang, ada yang menjaga harta karun, bahkan ada yang dipercaya menguasai kekuatan alam. Di Indonesia sendiri, cerita tentang naga sudah ada sejak lama. Di Jawa, ada legenda naga baru kelinting. Di Bali dikenal naga basuki, makhluk besar yang dipercaya menjaga keseimbangan dunia. Sementara di beberapa daerah Kalimantan dan Sumatera, naga sering dikaitkan dengan sungai besar dan dunia bawah. Menariknya, makhluk seperti naga ternyata muncul hampir di seluruh dunia. Di China, naga dianggap simbol kekuatan dan keberuntungan. Bentuknya panjang seperti ular raksasa dan dipercaya membawa hujan. Berbeda dengan Eropa, naga justru digambarkan sebagai monster penghancur desa yang harus dibunuh oleh ksatria. Sementara di Amerika Selatan, suku Aztec mengenal Quetzalcoatl, sosok ular bersayap yang dianggap sebagai dewa. Padahal peradaban-peradaban ini dipisahkan oleh lautan dan ribuan kilometer jarak. Lalu pertanyaannya sederhana, kenapa manusia di berbagai belahan dunia bisa membayangkan makhluk yang hampir sama? Ada teori yang mengatakan bahwa manusia zaman dulu mungkin menemukan fosil dinosaurus, lalu menciptakan cerita naga dari tulang-tulang raksasa tersebut. Namun sampai hari ini, naga tetap menjadi salah satu makhluk mitologi yang paling sering muncul dalam sejarah manusia. Dan mungkin, itu sebabnya legenda naga terasa terlalu besar untuk dianggap sekedar dongeng biasa. Kalau bicara tentang kutukan menjadi batu, Indonesia punya salah satu cerita paling terkenal, yaitu Malin Kundang. Kisah tentang seorang anak yang durhaka kepada ibunya, lalu dikutuk hingga tubuhnya berubah menjadi batu di tepi pantai. Cerita ini begitu melekat sampai banyak orang percaya batu di pantai air manis adalah sisa tubuh Malin Kundang. Dan menariknya, cerita manusia menjadi batu ternyata juga muncul di banyak negara lain. Di Yunani kuno ada Medusa, sosok menyeramkan yang mampu mengubah siapapun menjadi batu hanya dengan tatapan matanya. Di Jepang, terdapat legenda roh gunung yang bisa mengutuk manusia menjadi patung batu karena melanggar aturan tertentu. Di Timur Tengah, ada kisah kota yang seluruh penduduknya membatu akibat kesombongan mereka sendiri. Bahkan di beberapa wilayah Eropa, ada legenda tentang orang-orang yang berubah menjadi batu karena melanggar tempat suci. Kalau diperhatikan, pola ceritanya hampir selalu sama. Selalu ada manusia yang melanggar aturan, selalu ada kesombongan, dan selalu ada hukuman yang membuat mereka membatu. Menurutku, ini bukan sekedar cerita horor biasa, karena batu memiliki simbol yang sangat kuat. Batu itu dingin, diam, tidak hidup. Seolah-olah cerita-cerita ini ingin mengatakan bahwa kesombongan bisa membuat manusia kehilangan sisi kemanusiaannya sendiri. Dan jujur saja, manusia memang lebih mudah mengingat rasa takut dibanding nasihat biasa. Kalau hanya diberitahu jangan durhaka, mungkin orang akan lupa. Tapi kalau dibungkus dengan cerita kutukan yang menyeramkan, pesannya jadi jauh lebih membekas. Laut selalu menjadi tempat yang membuat manusia merasa kecil, gelap, dalam, dan penuh misteri. Bahkan sampai hari ini,
sebagian besar isi lautan dunia masih belum benar-benar dieksplorasi. Jadi tidak heran kalau sejak zaman dulu, manusia selalu menciptakan cerita tentang makhluk laut misterius. Di Indonesia, salah satu sosok paling terkenal tentu saja Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan yang dipercaya memiliki kerajaan gaib di bawah ombak. Banyak cerita mengatakan bahwa sosok ini mampu menyeret manusia ke laut. Bahkan sampai sekarang, masih ada orang yang percaya bahwa memakai pakaian hijau di pantai selatan bisa membawa kesialan. Dan menariknya, hampir semua budaya kuno punya cerita yang mirip. Di Eropa ada mermaid atau putri duyung, makhluk setengah manusia setengah ikan yang dipercaya mampu memikat para pelaut dengan suaranya. Di Afrika Barat ada Mami Wata, roh air yang dianggap bisa membawa keberuntungan sekaligus malapetaka. Sementara di Jepang ada Ningyo, makhluk laut aneh yang dipercaya membawa kutukan jika tertangkap. Kalau dipikir-pikir, semuanya memiliki pola yang hampir sama. Cantik, misterius, memikat, tapi berbahaya. Dan menurutku, hal ini bukan kebetulan. Karena sejak dulu, laut memang menjadi tempat paling menakutkan bagi manusia. Banyak kapal hilang tanpa jejak. Banyak pelaut yang tidak pernah kembali. Dan ketika manusia tidak bisa menjelaskan sesuatu, mereka mulai menciptakan cerita. Mungkin legenda tentang makhluk laut sebenarnya adalah cara manusia kuno menjelaskan rasa takut mereka terhadap samudra. Namun di sisi lain, ada fakta yang membuat semuanya terasa lebih misterius. Sampai sekarang, manusia belum benar-benar mengenal isi lautan. Artinya, sangat mungkin masih ada makhluk yang belum pernah ditemukan. Dan mungkin karena itulah, cerita tentang penjaga laut tidak pernah benar-benar hilang. Karena laut sendiri masih menyimpan terlalu banyak rahasia. Semakin malam, suasana menjadi semakin sunyi, dan sejak zaman dulu, malam selalu identik dengan rasa takut. Di Indonesia kita mengenal banyak cerita tentang makhluk malam, kuntilanak, pocong, genderuwo, makhluk yang dipercaya muncul saat keadaan sepi dan gelap. Dan anehnya, hampir semua negara di dunia punya cerita yang mirip. Di Jepang ada Kuchisake Onna, di Filipina ada Aswang, di Amerika Latin ada La Llorona. Walaupun bentuknya berbeda, pola ceritanya tetap sama. Muncul malam hari, mengintai manusia, dan membuat orang takut keluar sendirian. Menurut psikolog, hal ini muncul karena manusia memang secara alami takut pada gelap. Karena sejak zaman purba, malam adalah waktu paling berbahaya. Manusia tidak bisa melihat jelas. Predator bisa datang kapan saja. Akhirnya, otak manusia mulai membayangkan sesuatu di balik kegelapan. Dan lama-kelamaan, imajinasi itu berubah menjadi legenda. Selain laut dan malam, ada satu tempat lain yang hampir selalu dianggap sakral oleh manusia, yaitu gunung. Di Indonesia, banyak gunung dipercaya memiliki hubungan dengan dunia gaib. Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Salak. Beberapa pendaki mengaku pernah mendengar suara gamelan di tengah hutan. Ada yang merasa melihat pasar misterius. Ada juga yang mengaku bertemu sosok aneh yang tiba-tiba menghilang begitu saja. Dan lagi-lagi, cerita seperti ini ternyata ada di seluruh dunia. Di Jepang terdapat Gunung Osorezan yang dipercaya sebagai gerbang dunia arwah. Di Yunani kuno ada Gunung Olympus, tempat tinggal para dewa. Sementara di Tibet, Gunung Kailas dianggap sangat suci dan penuh misteri. Menurutku, gunung memang tempat yang mudah membuat manusia merasa kecil. Sunyi, berkabut, sulit diprediksi. Saat manusia berada di tempat seperti itu, rasa takut dan imajinasi menjadi jauh lebih kuat. Dan mungkin karena itulah gunung selalu dikaitkan dengan dunia spiritual. Karena semakin tinggi manusia naik, semakin terasa bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya manusia modern juga masih melakukan hal yang sama. Bedanya sekarang bentuknya bukan legenda kuno,
tapi teori konspirasi, urban legend, cerita horor internet, video misterius, dan berbagai kisah aneh yang viral di media sosial. Artinya, manusia memang selalu tertarik pada misteri. Menurutku, itu terjadi karena manusia tidak suka merasa tidak tahu. Saat ada sesuatu yang sulit dijelaskan, otak kita otomatis mencoba mencari makna, dan dari situlah mitos lahir. Mitos bukan cuma cerita kosong. Kadang ia menjadi cara manusia memahami dunia sebelum ilmu pengetahuan berkembang. Kadang juga menjadi cara untuk menyampaikan pesan moral. Tapi di sisi lain, ada beberapa legenda yang terasa terlalu mirip untuk dianggap sekedar kebetulan. Dan mungkin di balik semua cerita itu, ada pengalaman nyata yang diwariskan turun-temurun hingga akhirnya berubah menjadi mitos.